Wa min akhlaqihim, sebahagian daripada akhlak mereka itu salafus salih radhiyallahu taala anhum rahmatul ussah, itu kasih sayang terhadap orang-orang pelaku maksiat dan tidak memandang hina mereka. Wa fida'uhum, dan menebus diri mereka salafus salih dengan diri mereka itu, sehingga menebus mereka itu para pelaku maksiat dengan diri mereka itu salafus salih, sehingga menyukai oleh salah satu dari mereka itu salafus salih bahawa sungguh kulitnya dikelupas dengan gunting sebagai tebusan, padahal tidak pernah melakukan maksiat oleh salah satu dari mereka itu salafus salih akan Tuhannya. Yang antara akhlak luar biasa yang dimiliki oleh para salafus salih adalah rasa kasih sayang kepada pelaku maksiat, tapi bukan karena maksiat, tapi dia hanya karena mereka makhluk Allah dan mereka umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sayang kepada pelaku maksiat karena makhluk Allah dan umat Nabi Muhammad, bukan karena maksiatnya. Mereka memiliki akhlak sebagaimana yang dimiliki Rasulullah, akhlak rahmah, akhlak kasih sayang. Ini rahmatul ussah, bukan karena maksiat, tapi karena sebagai makhluk dan sebagai umat Nabi Muhammad. Wa adam izdiraihim, dan tidak memandang hina mereka. Artinya tidak memandang hina secara person, tidak memandang hina secara personal, secara orangnya, walaupun hina karena maksiatnya. Wa fida'uhum, ini yang lebih luar biasa lagi. Wa fida'uhum, menebus mereka para pelaku maksiat dengan jiwa mereka salafus salih, sehingga yawadda, menginginkan, senang, mawaddah, sehingga senang atau menginginkan oleh salah satu mereka salafus salih bahawa sungguh kulitnya itu dikelupas dengan gunting sebagai tebusan. Kata andai jika tebus oleh Allah, siap. Yang dum sayang ke hamba Allah, tegedi ketawarkan baru lung pumaah dosa sipulan lung cang-cang tubuh roh nijut kan, sebut tebusan, siap. Siap menjadi tebusan untuk orang lain. Wala ya'si, padahal mereka sendiri tidak pernah bermaksiat salah satu dari mereka akan Tuhannya. Orang hanya bermaksiat kepada Allah, tapi seandainya Allah dijadikan orang sebagai tebusan bagi pelaku maksiat yang lain, siap. Wakanu, dan adalah mereka memandang bahawa akan banyak syafaqah, kasih sayang di atas para pelaku maksiat lebih utama daripada mendoa keburukan di atas mereka itu. Alaihim, muta'addi dengan ala, doa keburukan, doa lahum atau doa alaih. Ya, doa lahu, doa kebaikan. Ya, doa alaih, doa keburukan. Ngentayak laknat pelaku maksiat, yang laknat tanyonyan golom tente ba Allah laknat atas orang yang selama-lama, boleh jadi kadang di akhir hayat orang yang kembali kepada jalan benar, maka lebih baik syafaqah, rasa belas kasih ditanya kepada pelaku maksiat dengan memohon kepada Allah agar Allah memberi hidayah dan kesadaran kepada mereka kembali kepada jalan yang benar, bukan sebaliknya mendoakan keburukan ataupun melaknat. Wa kana Mutarrif bin Abdullah rahimahullahu taala yaqul, dan adalah Imam Mutarrif bin Abdullah, beliau termasuk dari kalangan tabi'in, yaqulu berkata, man lam yajid indahu rahmatan lil usah faliyad'u lahum bitaubah wal maghfirah. Orang yang tidak merasakan atau mendapati di sisinya akan perasaan kasih sayang bagi para pelaku maksiat,
maka hendak mendoa untuk mereka dengan doa taubat dan keampunan. Haitim na yang sayang ke pelaku maksiat kerana nasifat dendam dia pernah dizalimi tayo. Yang minimal kakeh dalam ke doa berterima taubat dan keampunan oleh Allah. Haitim rahmat, haitim nasifat kasih sayang. Baik tak laknat, paling kurang berdoa taubah dan maghfirah. Wa kana fa inna min akhlaqil malaikah alaihimus salatu wassalam annahum yastaghfiruna liman fil ard. Karena sebahagian daripada akhlak para malaikat atau mereka itu rahmat dan sejahtera, bahawa sungguh mereka itu malaikat selalu memohon keampunan bagi orang-orang yang ada di permukaan bumi. Malaikat selalu gelakai ampun katanya penghuni bumi yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Malaikat sabi-sabi gelakai ampun. Li akhlak yang paling jeroh. Kahai tabi rahmat, hai tak kasih sayang, minimal talakai ba Allah bergepa ampun. Lagi doa sabar. So yang doa berada. Allahumma kama farahtahum fafarrihum. So doa doa. Ma'ruf Qurki ya. Ada dua. Ma'ruf al-Qurki. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah lagi ni bersenang orang maksudnya di dunia. Di dunia senang mereka lakukan maksud. Dia bersenang syid orangnya di akhirat. Makna bersenang di akhirat kan talake bergebalah kebaikan ke orang pubut murka dengan Allah. Artinya ya Allah kagak bersenang di akhirat, ka pasti lebih dulu geterima taubat dan gebi keampunan. Yang maksud ni. Kita orang mabuk senang, kem-kem, happy, bahagia. Tak orang pelacur senang, bahagia, kem geroi. Talake Allah ya Allah lagi dunia ni bersenang waknya di akhirat pi bersenang. Ni maksud senang akhirat kan talake bergebi syurga atih maksiat awaknya. Tapi arti Allah hanya bersenang hamba di akhirat nya galam geterima taubat dan gebi keampunan. Maksud laki keampunan. Kan wa kana Zuhair bin Naim, dan adalah Zuhair bin Nuaim rahimahullah yaqul berkata, wadittu wallahi anna jildi yuqrat bil maqarid wala ya'si ahadun rabbahu tabaraka wa ta'ala. Wadittu tawaddatu wadittu lun punya keinginan, berkeinginan demi Allah bahawa sungguh kulit lun diguntingkan dengan gunting atau dikelupas dengan gunting, padahal tidak melakukan maksiat oleh salah satu akan Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Jadi Zuhair bin Nuaim pernah kepegah maknanya dia ketebusan bagi para pelaku maksiat. Seandai jika nyan gegunting kelepas tubuh dengan gunting siap. Wala ya'si kan min jumlati qaulihi, yang tak tambahan tungku, wala ya'si ahadun rabbah, padahal salah seorang dari mereka tidak melakukan maksiat kepada Tuhan. Wa kana Habib al-Ajami, dan adalah Habib al-Ajami rahimallah. Habib al-Ajami zahid ahlil Basrah, orang zahid zuhud yang di kota Basrah, dan ahli ibadat termasuk abid. Karena mujabat dakwah, termasuk orang yang diterima dakwah, terima doa. Maksudnya termasuk awai orang kaya, orang yang memiliki dunia. Duduk pas gedengar nasihat mengena dalam hati katnya, sehingga gecok peng 40,000 dinar gema sedekah wa qana'a bil yasir, dan merasa cukup dengan harta yang sedikit. Pepegah oleh Habib al-Ajami, idza qara'a ayatan fiha anna Allah ghadabun ala qaumin, apabila seseorang membaca apabila beliau membaca akan satu ayat yang dalamnya ayat bahawa sungguh Allah
itu murka di atas satu kaum, beliau menangis ketika membaca ayat tersebut. Wa yaqul, dan berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, innaka qad adkhalta qalbi ar-rahmata lahum, sesungguhnya engkau telah engkau berikan, telah engkau masukkan dalam hatiku akan sifat kasih sayang bagi mereka itu kaum. Fa in syi'ta faghfir lahum wa in syi'ta adzibni anhum. Nyeron kehendak ne pengampun kepada mereka, nyeron kehendak ne azab lun mentang lantau mereka. Jadi nyandum rasa rahmah kan. Sehingga dia baca ayat-ayat yang dalam ayatnya azab kepada sabuh kaum, termasuk ke orang berbuat zalim, ke orang yang melakukan maksiat. Dia baca ayat-ayatnya, ya Allah lun rahmat ke orang yang bi rahmatnya ndro nisyitkan orang lain. Menyana tempam pun lebih jeroh nyahana nazib lun mentang lantau orang yang. Ya. Yang enak pemikiran neo dia dah baca ungkapan lagi yang, sehingga payah ke komentari li musannif qultu, ya komentar musannif, wala alla muradahu, mudah-mudahan maksud daripada Habib Al-Ajami rahimahullah dengan rahmat allati dakhalat qalbahu, rahmat yang masuk ianya rahmat dalam hatinya Habib Al-Ajami, itu fathu babi su'alihi rabbah, terbuka pintu permohonannya Habib Al-Ajami akan Tuhannya, bahawa meridai ianya Tuhan daripada mereka itu. Lat tahjir, kan maksud tahjir, tahjir melarang, tahjir dari hajar, hajar mana aja, mahjur, orang mahjur, orang gemana, gelarang tasarruf. Lat tahjir bukan untuk melarang Allah, melarang di hati Allah yang maha hak ta'ala fi ghadabihi, pada marahnya Allah hati mereka itu. Yang menyertanya hana mufhum bahasa orang katikat tinggi, tak anggap ya veto Allah. Bahkan cangklak tak kan, ya veto-veto Allah. Kan suka-suka Allah lah. Fa'alun lima yurid. Hum yus'alun. Gimana? Dibaliknya. Wahum yus'alun, la yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Tidak boleh ditanyakan amma yaf'al, daripada apa yang Allah perbuat. Wahum yus'alun, mereka hamba yang akan ditanyakan. Tanya yang bertanyakan, Allah nampak protes. Bahkan nak lagi-lagi kacang kelak tak kat protes Allah. Hang bakaji payah ke komentari mana salah faham. Sebabnya haba urang ka itamang dalam kategori arbabul ahwal. Orang yang kaitamang dalam kategori arbabul ahwal, kadang-kadang narid atau kalam ngan hanjit tamurid lagi lahi. Maka komentar no kultu wala alla muradahu, mudah-mudahan maksudnya Habib Al-Ajami dengan rahmat yang masuk rahmat dalam hati beliau itu terbuka pintu permohonan beliau kepada Tuhannya, bahawa meridai daripada mereka itu, bukan melarang di atas Tuhan pada murkanya Tuhan di atas mereka itu. Fa innal kamil, karena orang yang sudah mencapai derajat kamil sempurna, min sya'nihi, salah satu daripada karakternya orang yang kamil, ay yaghdab li ghadabil haq wa yarda li ridahu azza wajal, marah karena marah Allah, rida karena rida Allah. Orang mukmin yang kamil, sira orang katuk tingkat wali atau arif, mungkin iman ngaknya hana sempurna. Berarti myogaknya ka iman sempurna, justru salah satu karakter orang yang iman sempurna, rida karena rida Allah, marah karena marah Allah. Berarti pakan cik benar dia pegah hanggebi azab orang yan, na azab long mentang. Yang artinya bukan tidak setuju dengan marah Allah, tapi Allah yang kagebi rahmat lam hati gatnyan, sehingga terbuka pintu hati gatnyan untuk gemohon ba Allah agar Allah gerida ke orangnya. Kang gefetu Allah mohon, yang namanya mohon kan boleh jadi diberi, boleh jadi tidak, ya kan? Angam betu, ya betu mesti. Sebab dalam hadis riwayat Imam Tirmizi,
dipegah li Rasulullah SAW, ausaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yang paling kuat tali atau ikatan iman itu al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, bengih karena Allah. Yang ausak paling wasikah, paling kuat, uraan talo. Yang paling kuat tali iman adalah cinta karena Allah dan bengih karena Allah. Mamnya orang katuk tingkatan wali mungkin tidak memiliki tali iman yang kokoh. Sehingga agaknya ya Allah ka bengih, agaknya hana bengih ke. Atau ya Allah ka bengih, agaknya malah bengih ke Allah, puyak bengih-bengih ke orangnya. Mungkin bahkan cik benar gak laki, yang lakinya kan berarti gak fetu Allah, tapi dalam rangka sebagai permohonan. Yang anggota dewan PB kena yang nak hak veto. Ke China, Amerika, Perancis, Inggeris kena hak veto. Nah yang hana hak veto ke Indonesia. Tapi permohonan kan je tak ajukan permohonan keberatan atau keputusan. Tapi hana hak veto. Di beda je punya nak hak veto dengan hana. Punya tahjir nak hak veto. Maka orang yang le utang dengan harta, orang yang belum muflis atau orang yang safih, gehajar dalam fikih kan, mahjur. Bahkan gehajar kerana gemanak tasarruf atau menyalahi istilah hukum negara ini di blacklist atau dicegal, di blacklist sehingga tasarruf transaksi kan hanjit li. Menjelang aturan negara ini menyeurang ke di blacklist yang biasa dikirim sebaran ke seluruh lembaga finance, lembaga keuangan finansial. Jadi dia dah buka rekening bank je, bandi pasal data tanya, kai tulis nantanya kena blacklist. Karena letak kredit yang tertunggak macet. Tajak bank lah ilmu minan pi bai pasal data kai tubit tanya terblacklist yang kena mahjur. Yang sistem mahjur ini karena online dempu kan lagi zaman. Ya zaman orang ke mahjur yang di bawah pengawasan qadi, sehingga hanjit tubit, hanjit jak tahu pemantang transaksi jual barang hanjit dilakukan karena kena hajar kan. Mahjur kena istilah fikih. Di tahjirnya mana aja gemana. Mumpung ya, telah pengertian dia. Kan maksud daripada Habib Al-Ajami getahjir hati Allah pada marahnya Allah hati mereka itu pelaku maksiat. Karena orang yang kamil sebahagian daripada karakter sya'annya hal, sya'nuh. Sebahagian daripada karakter atau halnya itu bahwa marah ia karena marah Allah dan ridha karena ridha Allah. Waqad kana Habib, dan sungguh adalah Habib Al-Ajami tadi, yang ini semoga Allah merahmati beliau, itu diperhitungkan di sisi tabi'in sebahagian daripada orang yang ghalabat alaihi ahwalul fuqara wa arbabul ahwal, yang mendominasi di atasnya oleh kondisi orang-orang fakir dan arbabu ahwal, dan orang-orang yang memiliki hal. Lebih ingat dikatut otekan fuqara li orang sufi yang kan maksud fuqara dalam bab zakat. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang butuh kepada rahmat dan maghfirah Allah. Yang makna fakir. Kan makna je orang cok jaket, seneh jaket kan. Kan fakir lambat jaket. Fakir lah istilah tasawuf. Ada orang kaya hat, menyagaknya merasa butuh ke rahmat dan maghfirah Allah. Al-fakir. Walaupun hana cok jaket. Jadi Habib Al-Ajami di kalangan tabi'in, beliau diperhitungkan termasuk orang yang mendominasi ahwal fuqara. Jadi kondisi spiritual gaknya nampak sekali, arti dominan kondisi spiritual gaknya orang-orang yang butuh kepada rahmat dan maghfirah Allah. Wa arbabul ahwal keadaan spiritual seseorang dalam menempuh jalan menuju kepada Allah, yang kan arbabul ahwal. Orang yang lebih banyak kondisi ahwal. Jina ashabul aqwal, na ashabul ahwal. Nya ashabul aqwal nya orang yang pandai berteori, katanya. Tanya tidak semua bet, tak pegah istilah tasawuf, tak pegah istilah macam-macam kan.
Iktaturah melimang lepih. Sampai ke praktek tu kan. Ya kan ashabul aqwal. Cara pegah berteori tok. Ashabul aqwal orang yang hanya pandai berteori. Ya ashabul ahwal nya orang yang yang teori-teori benar kagak praktekkan, kagak amalkan. Kadang-kadang ahwal gatnya ngedapati sesuatu yang hana wate gebet dengan cara zuk kan, dengan perasaan batin. Saat gatnya bermujahadah, saat gatnya gepu biasa dalam wirid dan zikir, kadang-kadang yang materi-materi hana pernah gedapatkan dalam pengajian bisa gerasakan melalui zuk perasaan gatnya. Ini kan arbabul ahwal. Kan hanya aqwal. Maksudnya arbabul ahwal kan. Pegah bab mujahadah kan, pegah bab riadah. Kelon tumbuk ju. Kalau puljut lembegah kan, jadi arbabul aqwal kan awal. Kalau truk awal tanya. Di aqwal dah kan dia pegah istilah-istilah tasawufnya kiban unsu, kiban wahsyah kan. Kiban qabdu, kiban bastu dalam istilah. Ada istilah tasawuf. Kiban maqam, kiban ahwal. Yang hanya bil qawli kan bil hal. La yuqtada bi af'alihim inda ahli tariq, tidak boleh diikuti perbuatan mereka itu ahwal, arbabul ahwal di sisi ahli tarikat. Karena orang-orang yang memiliki ahwalnya kadang-kadang tindak tanduk gatnya atau aktivitas gatnya yang kadang-kadang menyalahi dengan syariat. Dalam fikih, dalam tuhfah oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ketika gebahas masalah kitabus syahadat bermasalah saksi dia. Inanna ge istisna wastasna ba'dhum arbabal ahwal. Jadi orang arbabul ahwalnya dilakukan sesuatu yang kadang-kadang lahir menentang dengan syariat, hanya ke bahasa tetap je saksi. Tapi orang enggak betul-betul itu tingkat arbabul ahwal. Nyana sebahagian ulama ge istisna. Nyana beralan tufah bak kitabus syahadah. Menyolam ihya nasyik berah li Mughazali anna arbabal ahwal rubbama yu'alijuna anfusahum bima la yufti bihil faqih. Orang arbabul ahwalnya kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak pernah difatwa oleh orang ahli fikih. Maka kadang-kadang bertentangan orang gatuk tingkat arbabul ahwal, kadang-kadang bertentangan secara lahir dengan orang ahli fikih. Maka ditabut baro kan, ditabut baro salah satu akhlak salafus saleh harus muwafaqah dengan orang fakih. Karena orang ahli fikih boleh gekritisi orang sufi, tapi tidak sebalik je. Orang sufi hanya kritisi ahli fikih. Kan fa inna Allah ta'ala arhama bi'ibadihi min habibi hadha. Fa inna Allah ta'ala arhamu bi'ibadihi min habibi hadha. Karena Allah itu lebih kasih sayang dengan hambanya daripada habib yang ini. Bahkan pada ta'wi habaganya kan bermaknanya niat larang-larang Allah. Karena kan Allah lebih berat kasih sayang lah. Kita pegah hamdu gotnya berat tak sayang kurang maksud sehingga agak protek Allah, maka lebih berat lah Allah kasih sayang ke hamba. Maka pada ta'wi makna haba gotnya adalah terbuka pintu permohonan. Karena rahmat lamati sayang geruh gemohon kan makna juga fitu Allah. Karena Allah itu lebih rahmat dengan hambanya daripada daripada habib yang ini. Habib yang ini. Habib yang ini yang ke Habib Al-Ajami Allah alam. Kemudian ada satu hadis yang menyangkut dengan masalah bengih karena Allah dan cinta karena Allah. Riwayat Abu Daud, man habba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang kata bengih cinta karena Allah, bengih karena Allah, memberi karena Allah dan melarang karena Allah, maka faqad istakmalal iman, sungguh telah menyempurnakan akan iman. Jadi tertajuk beranggapu baikna harapan-harapan berkarena Allah. Fatihan Nabi pun karena Allah sih. Makna karena Allah ini berarti karena hang bijuk oleh Allah, mana istilah ji. Tu hana tajuk, pakah hana tajuk. Padahalnya syarat dengan karena
lah agama hang bijuk. Karena dipakai ke jalan untuk maksiat ke Allah. Han tajuk karena Allah. Kan itu memang sebahagian orang yang enggak tak menturi ada dipakai ke maksiat tajuk. Yang berarti sebahagian han tajuk gunakan karena Allah berarti. Hana menturi. Jadi hana tajuk berkarena Allah, tajuk berkarena Allah, tak cinta berkarena Allah, bengih pun berkarena Allah. Yang baru faqad istakmalal iman. Makana Mansur bin Muhammad rahimallahu ta'ala yarhamur rajul ay ya'murahu bi amrin wa yakul akhafu ay yukhalifa amri fayaqsimu wa yaqa' fil uqubah wa akunu ana as-sababu wa akunu ana as-sababa. Adalah Mansur bin Muhammad rahimallah, beliau mengasihi ar-rajula akan seseorang bahwa memerintahkan akan beliau dengan perintah. Bukan. Mengasihi ianya Mansur akan seseorang bahwa memerintah ianya Mansur akannya seseorang tersebut dengan satu perintah. Padahal Mansur bin Muhammadnya termasuk pemimpin kan. Tapi waktu perintah orang hang gunakan narasi perintah. Redaksi perintah hang pakai. Sebab namanya perintah kan wajib buat. Al-amar kali wujub kan. Engkau hanya berlaku dalam fikih tak al-amar lil wujub man. Jika perintah kan lil wujub. Perintah aja ulang, ijab tanggung. Yang dia tajak jidhan. Kau dunggu kau buat pengumuman, ijab ulang. Macam nak takwi dia yang dia tajak jidhan. Sebab al-amar lil wujubnya dalam fikih tu. Punya pengumuman hidayah kan. Mandum je nama dalam fikih. Nama dalam fikih al-amar lil wujub, mutlaq amar lil wujub. Maka li Mansur bin Muhammad han perintah orang dengan menggunakan narasi amar karena sayang ke orangnya wa yaqul, dan beliau berkomentar akhafu ayu khalifa amri, karena kan amir benar pemerintah. Lun khawatir bahawa di menentang atau mukhalafah ianya rajul akan perintah lung, maka dia berdosa dan dia akan terjerumus dalam siksaan Allah, dan adalah aku sebagai sebab dia terjerumus dalam siksaan Allah. Maka hanggu pakai narasi perintah. Tengok kibam bahasa mungkin so yang tem mana kun. Yang so yang tem bayar pajak bayar je mana pijak sit mungkin mana cara perintah. Anak perintah pakai amar. Nyatanya kan perintah amar tegas lah. Perintah maklumat tegas. Maklumat perintah, surat perintah. Makana Sufyan bin Uyainah, dan adalah Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala yaqul berkata, laula ayat siman nas fiyya jikalau bukan karena bahawa berdosa manusia fiyya padaku, laqultu, sungguh aku berkata, inna may yaghtabuni wa yadhummuni ahabbu ilayya mimma yamdahuni, dan al-madihli kad yakdzib. Sangkira kanjit ke sebab dosa orang, sungguh lulum kun, sesungguhnya orang yang menggunjing lun dan mencela lun lebih lun cintai kepada lun daripada orang yang memuji lun. Anda dah pegang mana ni? Upat tetek ka dosa gak belum? Sangkira sebab je menyebut dosa yang hak Allah Ta'ala, ada rida manusia tetap dosa. Dosa ni kecuali entik pemaaf duduk. Sebab je hak Allah la yaskutu biridan nas. Han gugur dengan sebab rida tanya. Nya hak Allah. Dosa juga hak Allah kan? Nanti tanya nana dia demo. Tak rida ba orang yang pacaran dengan dia tanya napu saya berat-berat duduk je nak mendah napu kedai apa khabar tu yang dosa sih sebabnya hak Allah ni punya hak Allah, dosa je walaupun tanya rida. Ni contoh lambat jaket termasuk hak Allah. Maksudnya orang fakir miskin gerida dan setuju mendum kira orang kaya jid ada hana gebu jaket. Yang pu nak gugur kewajiban bo jaga kan? Hang gugur. Tetap wajib. Sebabnya hak Allah.
Karena orang kayanya mesti letak bantu warga, pegat rumah duafa, pegat jalan lang kampung. Ni ada mulut gejuk lemo dua-dua boh, te megang ke sia lemo ke warga. Ikun dia lebih na orang asin. Hanapai hana boleh jaket ali ron. Te truk ton cok keron du ke dia bai. Kamu kana cukup jai kana bantu kana. Nya ada geriza liubina mustahikin, mustahik zakat, tetap hang gugur kewajiban zakat. Sebabnya hak Allah. Hak Allah hang gugur. Ini tabiidin nyo sayang jana upat lung upat juana masalah. Nya tadi upat bukan ada dosa. Dosa cik. Dosa kananya hak Allah. Ni baik tengok terkecoh tengok. Ai pegah dia urang kana idin bakro untuk taupat. Dak pegah kana idin bakro untuk tercela. Cela ju anjut. Nya ke yang mendasari haba Mansur bin Mansur bin Muhammad, Sufyan bin Uyainah, laula ayat siman nasfiya la qultu. Andainya bukan karena bahwa berdosa manusia padaku, sungguh aku berkata, sesungguh orang yang menggunjingku dan mencelaku lebih cinta kepadaku daripada orang yang memujiku. Lebih galak ke orang cela daripada orang puja. Li'annal madih, karena orang yang memuji bagiku terkadang-kadang berbohong ia. Sebabnya orang cela biasa lagi fakta ke ya kan? Sebab kan you golong ge cela gom rajin bak ge cari fakta le. Di investigasi lapangan le. Di ge cari fakta, kadang-kadang ge tim jak manzabohnya untuk ya tanyang untuk menemukan fakta, baru ge cela dan ge upat. Ya orang puja kan boleh jadi palsu. Pujiannya kan pujian palsu, berbohong. Pegah tahana dem. Jadi orang nyotanek kalian tanek nilai diri sendiri tanya melalui kacamata para pencela. Karena mereka akan menampakkan kita, menjadikan mereka sebagai cerminan kita. Orang celanya cerminan tanya. Karena mereka akan berusaha sedapat mungkin menampakkan realita dan fakta kitanya. Tapi yang orang puja kadang-kadang berlebihan. Berlebihan orang puja. Nah cerita sanad dari tu bukan ni malepane ceritain wallahu alam. Nah pernah jamun ote mentau di Abu Daud beri. Gejak ngan urang. Jak ngan urang na pendamping yang pakai tongkat kana katuha. Tunjuk buya langkrung. Tunjuk buya. Kaina nan laga yang terjadi fakta enan. Pada di hikayah le orang lain Abu ke petunjuk buya langkrung balik buya. Balik buya kan ziyadah minal haki urang hikayah. Padahal ote ke petunjuk hanam balik. Mai ziyadah becut. Ni karena ote pujo urang yang perlu dipuji. Kadang-kadang na tambahan kata-kata na min ziyadati becut nah. Na perokun ziyadah nafisah. Bilang kitab matan minha kena ziyadah nafisah. Letak kultu. Mana tandai dengan kultu kan. Mereka bertanya tagai. Pitai cerita bagok. Abu bertanya buya langkrung. Mu balik buya. Balik buya nak kejadian. Dia tamah. Di jauh timbulah lain. Oh berarti keramat. Keramat. Dia bertanya buya langkrung balik. Dan baliknya ada di tamah le orang hikayah. Yang contoh. Jadi orang pujanya kadang-kadang na tambahan-tambahan. Berbohong. Kerana tak asli. Maka sikap tanya sebagai orang mukmin wate mendapat pujian harus tertanam dalam diri kitanya sifat tidak senang dipuji. Yang harus baik dua, baik terbuai dengan pujian. Sekali Habib Zain bin Ibrahim bin Sumain, tidak ada nilainya pujian dan cacian orang sekarang karena mereka memuji yang tidak berhak dipuji dan mencaci yang tidak berhak dicaci. Ino punya untuk zaman ino beda alam. Punya zaman punya tak caci orang sekedar yang nato handa tamat. Punya orangnya siapa je tamat le pujian aja tamat, cacian aja tamat. Karena yang puji pi berlebihan memuji, yang caci pun berlebihan mencaci. Mantasik pujian yang pujian yang datang dari orang saleh atau orang alim yang ditujukan kepada orang yang bisa membuat kita semakin bertambah semangat dalam melakukan amal kebaikan.
Lagi dalam tarikat mesti mursyid tarikat ge puja salah sira khalifah dengan gekalan kiban tindak tanduk dan ahwal khalifahnya yang ka semakin peroken martabat dan makam ge puja. Nyan menyo mursyid yang memiliki ilmu batin yang bisa menilai. Haji kadang-kadang mursyid anda bisa menilai. Karena mursyid urangnya kan lagi qadi sih. Qadi zaman ke harus syarat beradi. Mang qadi lainnya kalau darurah kan. Jadi orangnya waliul amri bid darurah, pemimpin darurah, qadi darurah, mursyid pi darurah syid. Sebab kali mursyid yang kamil susah minta. Mang ketimbang kosong. Ke lantik je barang kosong. Pulamnya na sebahagian tarikat yang payah setor untuk gelantik mursyid. Yang parah lam na 5 juta, na 10 juta setoran. Saya kena setoran langsung gelantik ke mursyid. Mamnya mursyid model setoran-setoran model lantik. Jit dah harap dia tepu batin dia. Juta hong dia juga kan. Kemudian pujian, jika pujian diberikan kepada orang yang berakibat bangga, malas beribadat dan menimbulkan sifat-sifat buruk, oleh dipuji nya adalah pujian yang buruk. Mengkiban adab danyo desaan mendapat pujian. Nak perah dalam kitab lain, nak perah ino surah mentah mengampun. Pertama pada saat na urang cela danyo, tena urang cela lebih na rasa bengih danyo. Bagaimana agak ajarkan oleh Saidina Umar ketika beliau dicela oleh urang, punekun oleh Saidina Umar rahimallah imra'an ahda ilaina masawiyana. Artinya Allah semoga merahmati orang yang menunjukkan kepada kami kekurangan kami. Orang yang templemah kekurangan danyo nyan talake ba Allah beri rahmat. Baik bengih tu. Tena orang cela tanya baik bengih. Yang menyo ta jaga sifatnya nyan kenyan yang bisa membuat danyo han terjebak dalam pujian orang. Mandai puja legot terjebak tengok terbawa. Alian menyo dipuja di atas sesuatu yang ada pada katanya. Nyan tak baca alhamdulillah allazi adharal jamil wa sataral qabih. Segala puji bagi Allah yang telah menampakkan yang elok-elok dan menutup yang keji-keji. Allazi adharal jamil wa sataral qabih. Dipuja bagi Allah, Allah yang menutup sifat yang elok, yang keji dan yang menampakkan sifat yang elok. Sebab hakikat pakan geken alhamdulillah bina puja muwa ke Allah. Sebab walaupun makhluk dipuja makhluk, hakikatnya puja Allah. Karena pakan makhluk dipuja ke makhluk gara-gara nasatrul jamil. Pemakna satrul jamil tutupan yang baik dari Allah getup aib tanya. Andai je Allah gebuka aib tanya, orang paling dekat tanya akan menjauhi item puja tu. Tanya pakan puja oleh manusia kan gara-gara roh tu, tapi gara-gara satrul jamil dari Allah. Getat getup li Allah hana gepedeh keburukan naya. Hakikat dia tidak puja sira urang, ti puja Allah bebut. Kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Puja khalik bagi khalik, puja khalik bagi makhluk, puja makhluk bagi makhluk, puja makhluk bagi khalik, memandum puja yang muwa ke Allah. Dan baca doa yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Tena puja oleh urang, ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka sangka. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Urang isangka long mena-mena padai rolong lebih lenturi rolong. Hana lagi sangkaan, ya Allah ni pegat long lebih gat dari yang sangka li urang. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Urang kai puja kelong tapi baik ni hukum lun gara-gara awaknya puja. Waghfirli ma la ya'lamun, pampun dosa lun yang hana itu pulih urang. Angin doa dia mendapat pujian. Baik tempat pujian ni senang, bangga kumang obai dom ni. Macam butik. Macam butik dia. Ni kun salah seorang ulama itu Abu Sa'id. Al-mu'min idza madaha, al-mu'min idza mudiha,
Orang beriman itu apabila dipuji orang istahya minallah, dia merasa malu daripada Allah. Ai yusna alaihi, wa dipuji di atasnya, biwasfin yashahaduhu fi nafsih, dengan sifat yang dia saksikan pada dirinya. Tanya puja dengan sebuah sifat yang dia tak ukrot hana sifatnya. Sehingga nak kisah Abu Hanifah. Abu Hanifah pernah ke sembahyang malam, na urang inang puja agaknya likut. Urang inang yan ge puja bak urang, ge pegah tungkunyan, ge sembahyang tok 200 rakaat si malam. Ada Abu Hanifah nak tok 200 serta mengpelu. Duda karena na urang inang ge puja, kan ge puja iku Abu Hanifah tengah sembahyang, urang inang mari likut. Tu dia ada sembahyang ino na urinang belade gorden nyan ge pegah habar ayat bacakan dia tak dengar ke. Jadi na urinang ge puja Abu Hanifah, kan ge puja ke Abu Hanifah, dia ge dengar Abu Hanifah, ge pegah Abu Hanifah sembahyang waktu rakaat dah nak teruk serta mempelu. Ge tamah memang plotet baik dosa gop. Bahai pegah warto be buat na warto dia mempelu tamah memang plotet. Ya tengok nak sembahyang dia buat kai puja sembahyang lem. Dua mana ada sembahyang bi kai pegah, ai pegah hajrah kan. Tak payah bubuk leh sebabnya yang dah minta. Jadi yang dum nekalan urangnya. Jadi sembahyang serta 50 gara-gara agak pegah luar tu kita mahal 50 tu. Baik dosa agak bah. Jadi kan senang gote. Gote dipuja. Dalam kitab Hikam berkenaan dengan masalah pujiannya kun Ibnu Athaillah dalam kalam hikmat beliau, ajhalun nas man taraka yakina ma indahu li dhanni ma indan nasa. Yang paling bodoh orang adalah orang yang meninggalkan apa yang dia yakini di sisi dirinya karena prasangka yang muncul dari orang lain. Taraka ma man taraka yakina ma indahu li dhanni ma indan nasa. Fahaman ajhalun nas man taraka yakina ma indahu li dhanni ma indan nas. Jadi yang paling bodoh orang yang ada yang yakin mak roh ngepake, getim pakai, ada yang prasangka gop, persepsi gop, dugaan, asumsi gop. Tapi drog yakin karena drog yang alami, getinggai atas drog, pakai atas gop. Drog yakin gaknya orang hana terpuji, tapi karena dipuja oleh gop, senang dengan pujian gop. Sehingga lupa, yang berarti lebih yakin atas prasangka gop dengan atas yang nak yakin yang nak baro. Yang paling bangai orang kan. Ajhalun nas man taraka yakina ma indahu li dhanni ma indan nas. Kan. Waqat kana Syakir Al-Balkhi, dan sungguh adalah Syakir Al-Balkhi rahimahullah, yaqul berkata, man lam yarham ar-rajul su fahuwa aswa'u halan minhu. Orang yang tidak punya sifat kasih sayang terhadap lelaki yang jahat, maka dianya orang tersebut lebih jahat nisbah hal daripada lelaki tersebut. Tanya hai tim sayang ke orang pubut maksiat, ke orang penjahat, yang lebih buruk tanya dengan orang yang orang sisi kira lebih buruk tanya. Artinya orangnya kan hana orang menginginkan diri sendiri untuk menjadi bahagian dari keburukan hana kan. Amandum orang yang terlibat dalam keburukannya menyota renungi dan tahayati memangnya tidak lepas daripada garis takdir Allah. Hana orang yang rencana cita-cita agaknya untuk menjadi bahagian dari orang yang jahat hana. Tapi ketika Allah gebi tanya roh lam orang yang jeroh, malah berhati busuk ke orang yang hanagat. Dan mendih tanya kerana gebi le orang le Allah tanya roh dalam orang yang jeroh, guna niat untuk menarik dan mengajak orang lain agar sama-sama berjeroh. Ya hana hai tim sayang dalam kurungan bengeh. Nanti kalau lebih buruk dari urungan ke? Lebih buruk dari urungan. Wa man dzukira indahu rajulun salih falam yajid li dzikrihi halawah fa huwa rajulun su.
Kiban ciri-ciri uragam bro. Uragam jahat. Orang yang disebutkan di sisinya rajulun saleh, maka tidak merasakan bagi sebut orang saleh akan halawah. Halawah mameh. Bahasa lain daripada mameh senang. Patena orang sebut orang saleh kita dengar. Lebih senang ni cerita-cerita artis undang. Cerita-cerita pemain bola. Pegah cerita-cerita orang saleh kita dengar. Ruta komen contoh sabi ya. Nyan sabi contoh wah agi ana bahan lain. Hana salang. Padahal ke pegah le Sufyan Suri inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebut orang-orang saleh turun rahmat. Yang makna maksud turun rahmat ketika menyebut orang saleh bukan hanya sekedar sebut. Menyebut cerita orang saleh yang bisa mengantarkan getanya kepada keinginan untuk mengikuti akhlak-akhlak mereka. Yang baru turun rahmat Allah. Ya sekedar sebutnan hana. Awak pegak KTP urun saleh, tadi sebutnan kah? Awak pegak surat kedung kurun saleh. Narun saleh kat urus surat kena camat. Ketiknan ke? Sebut nama kan cik. Kata rahmat cik. Jadi maksud inda dzikri salihin tanzilur rahmah, tersebut orang saleh sampai teruk bak tingkatan membawa getanya kepada ingin mengikuti jejak mereka dan akhlak-akhlak mereka. Yang baru tanzilur rahmah. Itanya tena orang cerita tentang orang saleh hana galak dah dengar. Tak malah tayu alih lain, pegah lain dah hana bahan lain. Aduh cerita-ceritanya. Nyan gak anggap rajulun su dah. Tikiban ciri-ciri rajulun su' telah sabuh ji hana galak dengar cerita tentang orang saleh. Padahal cerita orang salehnya menjadi motivasi bagi tanya untuk beramal dan berbuat kebaikan. Makana Maimun bin Mihran dan adalah Maimun bin Mihran rahimallahu taala idza sami'a bi qaumin zalamu fi ba'dhi aqtaril ardi yamradu li ajlihim hatta yasira yu'ad kama tu'adul marda. Maimun bin Mihran beliau apabila mendengar dengan satu kaum zalamu berbuat zalim, kezaliman pada sebahagian daerah di penjuru bumi, beliau mendadak sakit karena mengingat mereka, sehingga jadilah beliau dijenguk orang sebagaimana dijenguk layaknya orang-orang sakit yang lain. Jadi Maimun bin Mihran tega dengar sabuh masyarakat yang berbuat kezaliman, melakukan maksiat luar biasa, beliau sakit ke? Nyandum rahmah. Sakit ke? Sehingga kan sakit biasa-biasa. Ukuran truk urung tak tahu ke? Tapi kan sakit kabrat. Kan sekadar sakit pura-pura jadi-jadian. Tapi sakit yang memang dijenguk orang, diiadah. Iadahan kan mengunjungi orang sakit. Yu'adu kama tu'adul marda. Fa idza qila lahu, maka apabila diceritakan orang baginya Maimun bin Mihran qad farajallahu anhum, Allah telah meringankan dari mereka itu kaum. Yazulu maraduhu liwaqtih, lang minitnya gadah sakit kan. Gadah sakit aja pulih. Bang dengar sebuah kaum yang berbuat zalim mana? Langsung sakit. Bandar informasi hanali kau taubat yang pulih juga kan. Artinya karena sifat rahmat yang luar biasa benar. Dan sungguh adalah Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ya minat tabi'in. Semoga Allah merahmati beliau. Idza ta'alahu ahadun hajatan, apabila dimohon akannya Sabit Al-Bunani li seseorang akan satu hajat, yasiru la yusalli salatan illa da'alahu fi sujudi hatta tuqdha hajatuh. Jadi ianya Sabit Al-Bunani tidak melaksanakan salat kecuali beliau mendoakan bagi orang tersebut dalam sujud salatnya sehingga ditunaikan hajat orang tersebut. Nyandum sayang kurang hana payah saya undang untuk ia berdoa. Tanya mereka diundang, isi kameng-kameng, hijau amplop, ia berdoa, baru tam doa. Ja yang rumah kita tim ja baca Yasin, din fadilah, 7 huruf 7 malam. Sabit Al-Bunani atena orang mohon hajat bagaknya dalam sujud ke berdoa. Bakal dalam sujud karena akrabu abdin yang paling tahu hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Sebab dalam sujud tanya rela dan tempatkan anggota tubuh yang paling mulia, iaitu talak.
Dumna mulia anggota tubuh menyena urang cukeh batalak bengih kan? Bengih tu. Tapi dalam ibadat tatim peduk talak bak tempat biasa peduk kaki bak ali. Maka akan ubudiyah penghambaan diri tanya kepada Allah sangat nampak dan jelas ketika seseorang melakukan sujud. Tamu doa ke orang lain dalam sujud yang lebih berat harap untuk perken diterima. Biasa doakan orang syik atau gure dalam sujud. Lagi yang doakan le Abu Hanifah ke Imam Ahmad gure gotnya. Lagi yang doakan le Ahmad bin Hanbal ke Imam Syafi'i. Allahumma firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Yang doa Ahmad bin Hanbal selama 20 tahun dalam sujud. Dalam sujud nan le baca zikir sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi. Doa laki ampun Allahumma firli wali walidayya wali jami'i masyaikhi. Ya Allah ni pampun lun, pampun dua orang syik lun, dan pampun bina gure-gure lun. Nasi doa lain yang ahsan yang jeroh ta baca dalam saat sujud, doa yang membaca li Sayyidina Ali. Allahumma inna maghfirataka lidh-dhalimin wa ana minadh-dhalimin faghfirli. Ya Allah, keampunan ron neberi ke orang-orang yang berbuat zalim. Lunnya termasuk orang berbuat zalim. Faghfirli, yang benar neberi keampunan ke luna. Allahumma inna maghfirataka lidh-dhalimin wa ana minadh-dhalimin faghfirli. Doa umum, doa Sayyidina Ali. Ali dalam sujud sering membaca doa tersebut. Allahumma inna maghfirataka lidh-dhalimin wa ana minadh-dhalimin faghfirli. Kan. Kabih. Waqad radda Syarik rahimahullah namlatan Farisiyah, dan pernah dibawa kembali oleh Syarik rahimahullah akan seekor semut dari Nanggro Persia yang beliau lihat semut tersebut dalam perjalanan beliau dari ukuran jauh 4 parsah. Rahmatan laha, karena kasih sayang baginya semut kan berlebihan. Tanya banda buka kaca ithare tablo boku pila itamang lalat lah moto. Tenging lalat truk badan diji, riwang sare alam ya pilih lalatnya. Supaya mengaiwo bak anik roy, ya. Ngaiwo bak lakoroy ya. Dari badan diji yang ipo dia sare, pada puo ta intat. Datim ni apa ni? Tapoh ilm na. Karena hana sifat rahmat ni. Beda dengan orang salafus saleh. Jadi Syarik rahimahullahnya beliau memiliki sifat rahmat. Salah satu ceritanya pernah geriwang Unanggro Persia dari perjalanan 4 parsah. 1 parsah 5,541 km. 5 kilo tengah lebih kurang. Nyepet berarti 22 kilo. Ya kan? 22 kilo kageja getim riwang hanya sekedar untuk dia intat hidom mukumat baba jaganya. Takut hidomnya kau pisah nganu, kau pisah ngelakoi, kau pisah keluarga. Riwang dia intat, dia tengok dah tim. Yang kedua meliput rahmat tengok. Apakah ngebuatnya rahmatan laha, karena rahmat baginya namlah, baginya semut. Parsah, 1 parsah 5,541 km. Di 5 kilo tengah tabo parsah. Nyo kasar sembayang kan 16 parsah. Nyo 1 parsah, 4 parsah ni, 4 parsah. Adalah rahimahullah taala yafutu al-khubza lin-namli wa yadurru lahum ad-daqiqa ala buyutihim. Dan adalah Syarik rahimahullah, beliau yafutu meremukkan pancu, peremuk, menghancurkan atau meremukkan akan roti kering untuk diberikan bagi semut. Dan beliau menabur bagi mereka itu akan tepung di atas sarang-sarang mereka itu semut. Mereka itu semut je. Jadi gecok kuih ke pancu ke apa dua bak tempat jak-jak tidom. Bak tempat jak-jak perken binatang-binatang halus. Nah, cerita orang zaman waktu Abu Kuta berino zaman pijitnya hanggepo. Aling mio kalian baija ke pinah lah hanggepo. Di truk kenan kena sifat rahmat.
Ramai orang yang rahmat ke abu, kerana abu rahmat ke makhluk Allah, kan hanya ke manusia tok, ke binatang rahmat. Kai dalam majlis susaniyah kena begah pubut ma'ruf hana meceh ke ahli ma'ruf. Mana ahli makna yang kan ahli ma'ruf yang kan manusia. Ngan binatang bida pubut kebaikan cik. Sebab pubut kebaikan hana meceh dengan manusia, dak ke binatang lagi yang cik dak pubut kebaikan. Di Mesir nasaboh tradisi urangnya bak makam yang wasiat memang bak makam fi kalau tanam urang kan kau bergerak kuburan yang finya kuburan yang ini nanti nak gepegat lagi peluk gato paling kurang untuk mendua boh yang fungsi ji untuk saboh boi saboh bo gandum titicim ijak kena ya baju gandum JI baju gandum JI rata kubuna model menan yang memang tradisi orang Mesir yang termasuk salah satu amal yang gaharap le urangnya tetap berlanjut walau urangnya mati diwaris hendak abuh jak waris ya abuh pakan nan cok proken gandum jadi gandum ada padi kan buh padi ba sabuh peluk buh i sabuh peluk tik jam merah peti dari cini-cini mana kupu ya pajuh nampak kuburan. Di pupuk kebaikannya ke mencih ke manusia sehingga ke binatang pun tetap pupuk kebaikan. Wa kana Abu Darda, dan adalah Abu Darda radhiyallahu an yashtari al-asafir sigar, pernah beliau membeli burung pipit yang kecil yang ditahan akannya tumsikuha imsak tumsiku, yang ditahan akannya burung pipit oleh kanak-kanak, dan beliau melepaskannya kepada sarangnya. Jadi mana tak belau kan ibi yang mit geblau, le geblau kan ngezi. Mitanya tajak berki ipu belau nan belah di pamatang lam-lang nah. Tak pegak mi. Nya le tahu no. Abu Darda katanya nak agak pegak mi. Geblau ban mit gejuk peng, ane ngepulih lah mending ngai wo Lampung roy. Wa kadzalika al-ummahat. Demikian juga induk, ummahat yang kan mak, kan manusia, ke ummahat lambab lamin. Wa kadzalikal ummahat, demikian juga beliau membeli induk-induk burung, yursiluha ila auladiha, yang dilepaskan akannya induk burung kepada anak-anak burung apabila telah diburukan akannya induk sidat. Ila sidat, apabila diburukan akannya induk uno. Kuburan nak syarat bersuci, kuburan muadzali pegak empung kebiri. Kuburan penting dalam ke luar. Di dalam luar gelehtat marmar, semprot wangi, di dalam ulu, apui, manggupu man. Muadzali kuburan hana mewah karena agaknya berada di negara Persia atau Iran. Iran yang kuburan dihiasi dan dibangun dipugari menyo kuburan-kuburan tokoh Syiah. Muadzali kan tokoh Syiah, maka kuburan beliau pada awal sempat ana mupat, ana muho, kali pernah na urang NU ya napak tilas lah, rumput duduk. Kondisi sangat memprihatinkan. Di kancuran-curan inang kuburan dak luar. Termasuk di Mesir kuburan Syekh Izzuddin bin Abdissalam kabarullah sid bangunan kabirullah. Kuburan batai tinggal puduk-puduk menan lagi hana teratur. Kuburan Khatib Syarbani dengan Syed. Jadi kan persoalan mewahnya kuburan dalam kuburan yang katente mewah dalam dente. Nah kepada saat ibu kam minat dharihi yuzar. Gimana deh? Berapa banyak daripada kuburan yang diziarahi orang, wa bawatinuhu, batinnya. Gimana ni? Naik likut orang. Nang kitab nyosid. Hetat berapa dah tua dum. Orang yang masalah puna ni ziarah kubur. Le kubur yang diziarahi le urang tapi dalam kuburnya hana keindahan. Lagi hanya tamat itu. Hai contoh Giza. Giza kan kubur raja-raja Firaun. Contoh lam di kuburan
Mao Zedong di Cina, tokoh komunis Cina. Pernah pergi penziarah. Di pemakaman si Mao Zedong yang lebih 1 juta orang yang hadir di pemakaman. Kira-kira walau indah tak di pegak kurang, dalam nak indah. Rente, ini hanya tertipu dah yo. Kan makna haji hati kaget lah. Luar kam min darihin yuzar wa sahibuhu finnar. Berapa banyak dari kuburan yang banyak diziarahi orang, yang punya kubur sedang berada di neraka. Sahibuhu finnar. Lalu aku lagak pegak kubah yang pasang marmar. Di kan makna haji hati kalagak kuburan luar ke pasti dalam lagak orang dente. Ni yang penting di dalam. Tu ni jak baki. Pernah nak umrah? Ibaki nak kuburan yang lagak. Hai kamu dalih nan hai bi bangun le orang Wahabi. Terlepas pada persoalannya le. Kira-kira waktu hana lagak kuburan pu di dalam lagi luar sid. Aden. Ia dah ke dalam lagi luar. Di dalam ibaki kan Sayyidina Uthman, Sayyidina Hasan, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, seperti Ahlul Bait inan mendum. Imam Malik. Jadi baik terkecoh dengan luaran di kuburan nak syarat bersuci, berbaik naji. Pulam menyalah mazhab-mazhab lagi di Mesir. Di Mesir lebih dominan Maliki. Maliki di Mesir hanya dominan mazhab Syafi'i. Maliki yang lebih dominan. Karena kalau Imam Syafi'i jauh Mesir, kalau lebih awal berkembang mazhab Maliki. Dan salah satu motivasi Imam Syafi'i berangkat ke Mesir untuk ya belajar bab Imam Lis bin Sa'ad. Lis bin Sa'adnya lebih faqih dari Imam Malik lah. Nah ungkapan pujian ulama, kana Lis afqah min Malik. Nah pujian ulama lam laulal Malik wal Lis la dhallan nas. Andainya bukan karena Malik dan Imam Lis, sungguh manusia sesat. Di tro Imam Syafi'i Mesir, Imam Lis wafat. Hana tempat berguru bak Imam Lis. Jadi di Mesir kan Imam Syafi'i, kan mazhab Syafi'i yang dominan, mazhab Maliki malah. Lebih dominan mazhab Maliki. Malah menyo di Al-Azhar kan masyayikh Azharnya rata-rata Maliki. Dalam mazhab Maliki asih na najih. Jadi ge merapatinya hana upu makfuan. Kaji dia ada ziarah bak masjid-masjid bak makam-makamnya kadang-kadang terinjak tengok merapati kan. Urang dia hana yarah tapi kana yang enggak hana najis. Hana upu. Di beda dengan mazhab tanya. Mazhab uringan. Jadi pertanyaan kata jawab kero kan. Ada bertimbang le ke masalah itu bakubu. Yang penting amal jariahnya. Kaji rata-rata kubu tetap na lagi wadah. Begat wadahan. Sabar untuk buh iya. Sabar untuk buh makanan dicim. Kemudian dalam ajaran Islam masa jahiliyah yugolom tru Islam. Natam dengar dalam Al-Quran saibah gejamak sawaib. Saibahnya unta yang dilepaskan hanjit li tacok aso, hanjit li tacok laban, hanjit li tacok bule. Mahu sijak lepaskan aja menan hoi ejak sampai mati. Ikut lewat jahiliyah kaijuk ke Allah. Kaijuk ke Allah. Man watele tungku Sufyan thobno oh Abu Darda dia blo ticim ba anak mit hanjit si ticimnya yang gelepas salam hana kira lagi saibah. Berarti yang saibah bu jahiliyah kan. Bu jahiliyah kan harim. Dia Abu Darda bu harim. Nang timbulan kah? Nyam yo namu pom ceritanya yo hana pom ba de pucuk timbulan. Karena namu pom ceritanya maka boleh komentar ini kultu walaisa hadza min babi tasibis sawaib. Tidaklah ini melepaskan burung, melepaskan pula semut, itu termasuk dalam bab tasibus sawaib. Melepaskan hewan-hewan saibah. Saibah adalah allati kanat tusayyabu fil jahiliyah. Binatang yang dilepaskan pada masa jahiliyah karena nazar. Fi urang masa jahiliyah jamun teh ke muka oi
nya menyimat ka oi gecok unta ka oi nyan gelepaskan hanjit le cok aso hanjit le cok susu sapu hanjit. Nyatanya dalam ga oi tasi kan baju yang tajaliah hanjit kan. Tapi tetru agama Islam gebantah li Allah kan. Gebantah li Allah dengan turun surat ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham. Allah nak jadikan daripada unta-unta bahirah dan unta saibah. Dia hanya istilah unta-unta saibah dan bahirah yang hanya keyakinan orang jahiliyah. Di orang jahiliyah kan mengenai unta-unta kaoi nya pilih pegah kaijuk ke Allah. Jadi makna kaijuk ke Tuhan hanya cok li. Tapi nak pengecualian mia jame je cok susu ji. Tu nak truk jame yang je cok susu unta saibah. Pinyokan jame keluarga biasa anjir. Jadi seolah-olah lagi karap mirip-mirip lagi ajaran orang Hindu nah, pakai memuliakan lemo. Yang kebenar-benar ajaran jahiliyah zaman. Jadi unta-unta yang kaimat ka oi kan, ni lepaskan di wet-wet le ngampung. Mungkin dia naik tamang dalam rumah orang yang hanjit paruh. Sebabnya unta Tuhan. Ni mesti la rumah itu orang kapatnya napu unta Tuhan. Yang untuk tingkatnya mungkin keyakinan masa jahiliyah. Yang boleh nak bergahanan botra watebut Abu Darda giak blo ticim ba anak mit kemudian gelepaskan pun naik tamang dalam surah Tasibus Sawaib lagi yang ipubut le orang jahiliyah. Kamu tahu kan? Maka komentar tu ino laisa hadza min babi Tasibis Sawaib wa inma kana al-ghardu rahmatal awil walad. Yang maksud Abu Darda adakala sayang ke anak ticim, adakala sayang ke mak ticim. Mana ummi dan mak dicim, mana walad anak dicim. Yang lagai tujuan kau yang sayang ke anak dicim, kaji ke peluh dicim ngai iwa bak empung ro. Sayang ke mak dicim, ke peluh anak ngai iwa bak maro. Kan tujuan untuk tasibus sawaib lagi yang dipubut oleh orang jahiliyah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Komentar tengku. Kan Allah a'lam kasih bet. Wa kana Muawiyah idza sa'alahu ahadun fi hajatin faqadha ba'daha yahisu bitakhfifil hammi biqadriha min shiddati irtibatihi bi ikhwani rahimahullahu taala. Dan adalah Sayyidina Muawiyah Tazirul Khalifah Bani Umayyah apabila dimohon akan beliau oleh seseorang pada satu kebutuhan hajat, maka beliau menunaikan akan sebahagiannya hajat. Niscaya beliau merasakan dengan meringankan beban atau susah dengan kadarnya hajat daripada bersangatan keterikatan beliau dengan saudara-saudaranya. Sayyidina Muawiyah padana orang yang laki hajat tertentu bagaknya yang menyoga penuhi hajat orangnya sebesar mana yang gepenuhi sebesarnya ke gadah rasa susah kan. Timnya hajat orang mesti 100%, susah kan 100%. Gepenuhi 50 ada susah. Artinya nyandum berat irtibat keterikatan hati katnya dengan saudara-saudara yang seiman sehingga merasa hilang beban ke wate gepenuhi hajat saudara katnya. Yang mana takhfifil ham. Ham yang beban atau susah. Mika diriha dengan kadarnya hajat min syiddati irtibati bi ikhwanihi rahimahullah taala. Dari beberapa cerita salafus saleh di atas, maka kesimpulan gecok oleh Syekh Abdul Wahab Syarani, fafattish ya akhi nafsaka. Coba periksa atau introspeksi wahai saudara lun akan diri kata. Hal wajadta syai'an min dzalika li ajli ikhwanika? Adakah engkau rasakan, engkau dapati sesuatu daripada yang telah dijelaskan tadi karena demi saudara kamu? Wabki ala nafsika haitsu lam yakul laka nasib fi maqamis salihin. Dan tangisilah diri kamu sekira-kira tidak ada bagi kamu bahagian dalam kedudukan orang-orang saleh. Yang kali buah likut nam macut batanya. Hana patut tatangisi bah. Karena tanya hana jangankan termasuk dalam kedudukan orang saleh metoto bak binehnya hana lumna. Maka mentang jiuhtat daripada martabat orang-orang saleh. Mentai tanya udip nafsi-nafsi dah mentai dunia. Nafsi-nafsinya di akhirat dah, ya kan? Idonya kah tak amaikan nafsi-nafsi. Dia nak mau tahu urusan lain yang penting hak tanya baik kurang, nak mau tahu urusan gak penting urusan tanya baik ganggu.
Nanti udip tanya ka bernafsi-nafsi, hana merasa li al-mu'min kal jasadil wahid, al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Orang beriman dengan ibarat tubuh yang satu. Orang beriman antara satu dengan yang lain ibarat satu bangunan, yashuddu ba'dhuhu ba'dha, saling mengokohkan antara satu yang dengan yang lain. Bata. Bata ke idul di pendomen kah? Ana yang yati bata pulam toi bak rumahan kuda-kuda yang sau dukang tun itun li bata-bata yang kan mana al-mu'min kal bunyan. Hadisan Nabi ini pegali Nabi orang mukmin lagi ibarat bunyan bangunan. Ya syuddu ba'dhuhu ba'dha, saling mengokohkan antara satu dengan yang lain. Nampakkan orangnya orang mukmin kadang-kadang hanali bersikap dengan akhlak tersebut karena mungkin ketika berbuat baik merasa dikecewakan. Akhirnya katanya handa timli berbuat baik ke orang lain. Bahkan merasa kecewa watihana mendapat balasan karena mungkin kurang keikhlasan. Coba katanya tingkatkan keikhlasan dalam berbuat ihsan, kebaikan. InsyaAllah ketika tidak mendapat balasan, dia akan tenang, han merasa kecewa. Orangnya kenyan penyebab pakai tanya handa tim bantu le urang. Karena kali dia bantu, dan ada putang, hai bayu. Wate gelake mutang cukup mameh, dia telake wate telake bayu, datang yang mentang bunge. Lagi ada cu dekat yang ni, dah taro dia datang yang bunge. Aku urang ke hai tim utang le. Dia sehingga orang Islamnya hanali galak, hanali gemar melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan, karena mungkin sering mendapat kecewa. Ini coba dah tingkatkan keikhlasannya yang paling penting. Sebab kerana keikhlasan dalam beramal, ikhlas dalam melakukan ihsan, dia harapan balasan kali bak manusia. Balasan bak Allah. Boleh jadi yang balas kedanya kalau dentek orang yang tanya berbuat ihsan kah? Dia dah buat ihsan ke si A, yang balas kadang si B. Atau Allah datangkan orang-orang lain yang hanam dah depat pi. Yang akan membalas ihsan katanya. Jadi ketika tertanam merasa keikhlasan yang tinggi, akan hilang sifat perasaan kecewa yang mana tanya handa temle pupuk kebaikan karena merasa dikhianati, merasa kecewa, merasa hana dihargai ya, merasa hana ibuhyum, merasa hana nikna, macam-macam lah istilah bertaceh. Maka katanya hai dia dah pupuk le kebaikan, tanya coba tak tepis baca-baca, tak pegadah baca-baca supaya semakin kuat keikhlasan dia. Sehingga hanya berharap lebak manusia, hanya berharap kepada Allah. Tanya kata berharap kepada Allah, hanya rasa kecewa le. Nah, haba Imam Syafi'i yang dijelaskan masalahnya. Kapan-kapan siroro urang digantungkan harapan kepada manusia, Allah akan berikan kepada orang tersebut pahitnya rasa kecewa. Tujuan ni adalah supaya orang tersebut kembali berharap kepada Allah. Sebab saat tanya hana taharap ba Allah, Allah gebi rasa kecewa bak tanya gara-gara tak gantungkan harapan bak selain Allah. Karena Allah memiliki sifat ghirah. Ghirahannya bahasa tanya cemburu. Allah cemburu saat hambanya berharap bak yangkan Allah. Tanya masa orang syik tu ana hai pegah tepu buat tanya pegah baru lain. Kena ribut cemburu kan? Fahana ini na tanya ya. Hana ini na tanya mai. Pakai mak goi pegah bak long tepu hana cikat. Di Allah ketika tanya beratat dah gantung harapan bak manusia, Allah cemburu. Karena Allah cemburu maka Nabi rasa kecewa saat pahitnya kekecewaan saat yang terharapnya tidak kesampaian, hantruk. Saat hantruk pun yang terharap, hingga Allah ditanya watakah hantruk pun yang terharap bak manusia baru kembali dekat Allah dia. Kajian tanggung tak ada baca